Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa di renungan pagi HKBP Batam Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami mau menyambut berkat-berkat-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami di dalam melanjutkan segala aktivitas kami. Sejenak kami ya Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu berfirman di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 April 2024, yang tertulis di 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Bacakannya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu, carilah kemah abadi. Di dalam doa permohonan kita, apa yang kita minta kepada Tuhan? Jika kita berulang tahun, pasti kita meminta umur yang panjang dan juga kesehatan. Dan begitu juga dengan ketika kita sakit, kita pasti meminta kepada Tuhan kekuatan dan juga penyembuhan. Di doa kita di setiap hari juga kita berdoa agar pekerjaan diberkati dan anak-anak pintar, penurut, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita berharap doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita menghadapi pergumulan, sakit, di PHK dari pekerjaan, tidak diterima seluruh lamaran yang sudah kita buat, dan lain sebagainya, kita pasti tidak siap. Karena apa? Mengapa kita tidak siap untuk menerima kekurangan
dan juga menerima segala penderitaan itu. Itu tadi doa kita tadi. Karena kita meminta kepada Tuhan hanya untuk menyenangkan hati saja. Kita bekerja, menghasilkan uang hanya untuk menyenangkan hati kita sendiri. Apakah kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Semua yang ada di dunia ini itu kita tinggalkan hanya sementara. Di hita Batak madok parsatok kinado holan bagas parlape-lapea do ia harta na adong di portibion. Apapun milik kita di dunia ini, baik pun kita sudah pejabat tinggi, kaya di dunia, memiliki segala-galanya, tetapi ingat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu hanya sementara saja. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, ada sesuatu yang paling berharga, yang abadi, tidak akan hilang, dimakan ngengat, tidak pernah berkarat, yaitu kemah abadi. Apakah itu kemah abadi itu? Kemah abadi itu tempat kediaman, tempat yang indah yang sudah dijanjikan Tuhan dan yang sudah ada, yaitu surga. Seperti Kur mengatakan di sini, ai harta di portibion lalau salpudo sasude dan udukna. Itu akan dibongkar dan berlalu. Orang mati tidak membawa apa-apa, hanya membawa satu baju dan satu ulos bagi orang Batak. Oleh karena itu jika kita tahu ada yang abadi, mengapa kita mempertahankan yang sementara? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kejarlah dan capailah keabadian itu, dan berjuanglah untuk mencapainya. Hiduplah di dalam kebenaran bersama Tuhan. Tuhan mengingatkan kita di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita masih hidup di bumi ini, marilah kita berusaha untuk mendapatkan yang kekal dan abadi itu, dan teruslah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam kehidupan kita, dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Apakah Tuhan tidak suka anak-anaknya kaya di dunia? Suka. Manusia bekerja untuk mencari nafkah, mencari harta. Tetapi jangan oleh karena mencari uang dan mencari kekayaan di dunia ini, kita lupa tempat abadi itu. Sehingga kita berjalan di jalan yang sesat. Itulah tadi dikatakan oleh firman Tuhan di dalam renungan kita hari ini. Ada abadi yang sudah disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melakukan kebaikan, melakukan kejujuran, dan membantu sesama manusia. Maka kelak harta yang sudah kita kumpulkan itu akan kita peroleh dengan abadi, yaitu surga yang sudah dijanjikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami dan mengajari kami, supaya kami yang hidup di dunia ini
supaya kami tidak hanya mencari apa yang dibutuhkan oleh daging kami, keinginan kami, tetapi kami diingatkan supaya terlebih dahulu kami mencari kerajaan Allah, kerajaan surga yang sudah Tuhan berikan bagi orang yang percaya, bagi orang yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu mengajari kami untuk melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Allah Bapa yang terkasih, pada hari ini juga kami mau membawakan di dalam doa kami buat seluruh para anak-anak-Mu, para jemaat-Mu yang akan memulai segala aktivitas beliau. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati, biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan dan mengajari supaya kami semua tahu untuk melakukan mana yang harus kami kerjakan, mana yang harus kami lakukan, dan mana yang tidak akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam perjalanan hidup kami, Tuhanlah yang selalu beserta kami, menjauhkan bagi kami segala mara bahaya, dan juga memperoleh berkat-berkat yang daripada Engkau lewat pekerjaan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu tinggal di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus-Mu inilah Tuhan yang selalu menuntun jalan kami dan mengingatkan kami di dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan penyembuhan dan kekuatan yang baru dan iman yang teguh, supaya mereka percaya bahwa ada Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik di setiap permintaan di dalam penyembuhan jasmani dan rohani kami. Allah Bapa yang terkasih, pada hari ini kami mau melanjutkan aktivitas kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah firman-Mu yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.